Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News hari ini tanggal 30 Desember 2020. Kali ini Sandra akan kasih tahu kalian 3 berita populer hari ini. Apa aja sih beritanya? Subscribe dulu dong channel YouTube Kompas TV. Sahabat Kompas TV, untuk berita pertama, pemerintah resmi menetapkan Ormas FPI atau Front Pembela Islam sebagai ormas terlarang nih ya sahabat Kompas TV. Pemerintah juga menghentikan segala kegiatan dan juga penggunaan simbol FPI. Untuk membahas status Ormas FPI ini, Menko Polhukam sebelumnya menggelar pertemuan dengan beberapa pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala BNPT. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas status Ormas FPI dari beberapa sisi dan pandangan. Hasil keputusan mengatakan pemerintah menetapkan Ormas FPI organisasi terlarang. Pembubaran dan pelarangan FPI dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh 6 pejabat kementerian dan lembaga. Mahfud juga menegaskan organisasi FPI sudah bubar sejak 21 Juni 2019. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Menanggapi pembubaran tersebut, akhirnya pihak FPI pun angkat bicara. Kuasa hukum menyebutkan bahwa pihak mereka akan menempuh jalur hukum. Berikut liputannya. Usai ditetapkan sebagai organisasi terlarang, pemerintah mencopot plakat ataupun spanduk FPI di Petamburan. Sementara kuasa hukum Front Pembela Islam pun angkat bicara. Mereka tak terima jika FPI dibubarkan dan disebut sebagai organisasi terlarang. FPI mengaku akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan hal tersebut. ABBJ bilang gini, tolong kita persiapkan langkah hukum juga PT UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembubaran sudah selesai, kita akan mengajukan gugatan PT UN. Tapi kan dari 2019 memang sudah dinyatakan Pak. Kenapa? Untuk dibubarkan secara organisasi sudah selesai. Namun secara de jure sekarang tanggal 30 Desember. Justru itu bertentangan karena kan Mahkamah Konstitusi mengatur pasal 8 Mahkamah Konstitusi putusan nomor 82 tahun 2013 bahwa itu tidak ada pendaftaran itu. SKT itu tidak wajib, sukarela saja. Tapi pernah mau diurus nggak Bang? Oh diurus, tapi kita ada kendala, kita secara formal kita mengajukan, kita juga secara bertahap komunikasi dengan yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan macam-macam. Tapi kan ini ada kendala, sudahlah biarkan saja. Yang penting kita niatnya baik secara hukum, kita mengikuti secara prosedur yang benar. Oke. Terima kasih Bang. Untuk berita yang ketiga, sahabat Kompas TV, setelah menetapkan Gisela Anastasia dan juga teman prianya Michael Yukinobu De Vretes sebagai tersangka kasus video pribadi, polisi rencananya akan memanggil mereka kembali untuk diperiksa pada tanggal 4 Januari mendatang. Berikut liputannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan terkait kasus video pribadi yang viral di masyarakat, pekan depan Gisela Anastasia akan diperiksa sebagai tersangka. Polisi sudah melayangkan surat panggilan kepada Giselle dan Michael. Dalam video yang diduga dibuat pada tahun 2017 di Medan tersebut, baik pihak kepolisian maupun pelaku sudah mengaku dengan jelas bahwa benar Gisela adalah orang yang berada dalam video tersebut.
Jadi saudari GA dan saudari MYD ini sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan. Dipersangkakan di pasal 8 untuk pasal 29 di Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, ya. Kemudian di pasal tadi pasal 4 ya. Pasal 4 itu pasal 29 di Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44. Kemudian di pasal 8 untuk pasal 34 Undang-Undang Nomor 44. Juga di pasal 27 di Undang-Undang Nomor ITE. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin, 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Ya, mudah-mudahan kedua-duanya bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancamannya mulai dari paling rendah 6 bulan dan paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Ya. Pemeriksaannya kapan? Tanggal 4 nanti. Nah itu dia tadi 3 berita populer hari ini. Jangan lupa untuk tetap like, share, and comment channel YouTube Kompas TV-nya ya. Saya Sandra Nugroho berterima kasih atas pengalaman yang telah diberikan oleh Kompas TV. Saya Sandra Nugroho sekali lagi pamit undur diri. Jangan lupa tetap pakai masker ya.